Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Ranti Pawari, SH-MH. Saya adalah dosen program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pertiba. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di dalam program studi ilmu hukum, yakni mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum ketenagakerjaan, mengetahui dasar hukum, beberapa peraturan penting tentang perjanjian kerja, dan mengenal hak kewajiban pekerja atau buruh dan perusahaan, serta hubungan industrial. Mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini merupakan mata kuliah pengantar wajib yang ada di program studi ilmu hukum terdiri dari 2 SKS yang berada pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini memberikan pengetahuan untuk mahasiswa memahami pengetahuan dasar hukum ketenagakerjaan yang nantinya akan digunakan menjadi pedoman mata kuliah lanjutan pada semester berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah melakukan Tridharma perguruan tinggi, yakni bidang pengajaran, dan metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah DEI, artinya yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang dimaksud dengan DEI, yang pertama ada delivery, merupakan suatu proses bagaimana menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang kedua, interaction, yakni adanya interaksi antara saya dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, assessment, yakni penilaian hasil belajar yang saya terapkan terhadap mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Untuk capaian pembelajaran berdasarkan aspek sikap pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, serta memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sedangkan dari aspek pengetahuan, capaian pembelajaran pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian di bidang hukum. Kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan argumentasi hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok, serta melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh pihak berwenang yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk keterampilan khusus pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis
berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum di bidang hukum, pidana, bisnis, dan kenegaraan yang didukung oleh berbagai bidang hukum lainnya yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan ide secara ideologis, logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum, pidana, bisnis, dan kenegaraan, serta mengkomunikasikannya secara lisan ataupun tertulis, khususnya kepada masyarakat akademik sesuai dengan etika keilmuan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep atau teori hukum secara umum. Kedua, mahasiswa mampu mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan. Mahasiswa mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum secara prosedural serta mampu berinteraksi dan dengan lingkungan, budaya yang berbeda, dan tantangan global secara arif. Pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini, deskripsinya yakni mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi hukum ketenagakerjaan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. Untuk bahan kajian materi pembelajaran ada beberapa, yakni bisa dilihat. Yang pertama adalah pengertian sifat hakikat dan sejarah hukum ketenagakerjaan. Kedua, hubungan kerja, perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek. Yang keempat, peraturan perusahaan dan pengupahan. Yang kelima, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang keenam, hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berasal dari buku, artikel, dasar hukum, peraturan perundang-undangan, kemudian modul, dan berikutnya jurnal. Bentuk yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah ini yaitu dengan sistem student center learning atau berpusat pada mahasiswa. Sedangkan indikator yang saya gunakan untuk mata kuliah ini yakni tatap muka secara langsung di kelas, dan ada beberapa sistem yang juga diterapkan yakni adanya absensi sebesar 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Hasil asesmen yang sudah saya terapkan dengan harapan agar mahasiswa mengetahui bentuk penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Baik, itulah sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai hari ini, sebaiknya kita dahulukan untuk berdoa terlebih dahulu ya, mendoakan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sehat ya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Materi kita pada saat sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang dasar hukum ketenagakerjaan, dan di sini Ibu ingin berbagi sesi dengan kalian yang hadir hari ini. Walaupun tidak banyak yang hadir, tapi Ibu terima kasih yang sudah hadir pada sesi perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan ada 8 orang hari ini. Alhamdulillah. Hari ini Ibu ingin bertanya tentang ketenagakerjaan yang sudah Ibu share sebelumnya di materi sebelumnya kepada kalian. Kalau misal ada yang kalian tidak mengerti boleh bertanya
nanti boleh kita saling sharing gitu ya untuk materi pekerjaan. Oke, Ibu langsung saja ya. Ya, Bu. Oke. Ini tentang dasar pekerjaan. Di sini pembahasan kemarin tentang tujuan pembelajaran ketenagakerjaan itu memahami pengertian hukum ketenagakerjaan. Terus ada juga mengetahui dasar hukum dan peraturan penting yang diatur dalam ketenagakerjaan. Terus di situ juga ada poin penting mengenal hak dan kewajiban pekerja dan para pengusaha. Oke, di sini ada keterangan apa itu hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu aturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Itu diatur itu pengertian tentang hukum ketenagakerjaan. Di sini ada mencakup hak, kewajiban, perlindungan, penyelesaian dan perselisihan di dalam hukum ketenagakerjaan. Di sini yang mau Ibu tanyakan udah mengerti belum garis besar tentang ketenagakerjaan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Adila boleh. Jadi ada di dalam Boleh lebih keras di suaranya. dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang layak yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oke, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, kalau Iya. nggak salah. Oke, terima kasih Adila untuk penjelasannya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, ini dasar hukum tertinggi yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan seperti yang dijelaskan oleh Adila tadi, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Di dalamnya terdapat berisi hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi para pekerja pembuku. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Juga ada diatur dalam pasal 28D dan 28E itu mengatur tentang perlindungan hak atas pekerja dan kebebasan berkarya. Di sini ada yang mengerti untuk penjelasan pasal 28D dan 28E? Sementara Dini, lebih kencang suaranya. Sementara untuk pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, memilih pendidikan dan pekerjaan, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan memberikan pendapat. Oke, berarti tidak ada diskriminasi ya di sini untuk para pekerja itu bebas untuk melakukan berserikat gitu kan, untuk para pekerja yang lainnya bebas untuk beragama gitu kan, mau agama Islam, Kristen atau apapun itu mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan. Lanjut, ini undang-undang terkait yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Itu ada pastinya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terus itu juga diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022, tapi telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur aturan yang berlaku terkait cipta kerja. Dan terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 35, 36 dan 37 Tahun 2021. Ada yang tahu nggak sih isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 itu 2003 itu mengatur tentang apa saja di dalamnya? Iya. Boleh ini? UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Berarti kalau ada perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau pekerja dengan pekerja dengan serikat pekerja itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 13, termasuk perselisihan dan lain sebagainya kan. Oke, kita lanjut saja. Ada yang mau tanya tentang PP Nomor 35, 36 dan 37 itu dia mengatur tentang apa saja? Boleh kasih? Peraturan pemerintah nomor 35 itu mengatur mengenai PKWT, kemudian waktu kerja, kemudian waktu istirahat dan PHK, dan kemudian peraturan pemerintah nomor 36 itu mengatur mengenai pengupahan, tata cara pengupahan, kemudian dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 itu mengatur mengenai jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan mengatur mengenai manfaat JKP, penyelenggaraan JKP. Oke, di dalam PP Nomor 35 juga diatur tentang outsourcing juga ya di dalamnya. PKWT, oke, perjanjian kerja waktu tertentu. Oke.
kasih Tresia. Kita lanjut. Untuk hak-hak pekerja, di dalam ketenaga kerjaan juga kan harus ada syarat-syarat hak pekerja. Itu di dalamnya ada upah yang layak dan jaminan sosial, terus waktu kerja yang manusiawi. Di situ juga diatur ada cuti hamil dan lainnya, terus perlindungan dari diskriminasi. Di sini mengatur tentang hak-hak pekerja. Ada yang tahu kurang lebihnya hak pekerja itu apa saja dan termasuk hak-hak pengusaha juga. Nah, sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin hak-hak pekerja. Boleh? Didirikan. Oke. Iya, hak pengusaha. Di sini sudah dijelaskan tentang hak pekerja. Hak pengusaha apa saja yang Dede tahu? Baiklah, untuk hak pengusaha ya. Untuk hak pengusaha mungkin dia memiliki hak untuk merekrut pekerja, memiliki hak untuk melindungi aset perusahaan, dia memiliki hak untuk memberikan sanksi, dan juga memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Itu hak-hak untuk pengusaha. Karena di dalam undang-undang memang harus ada syarat-syarat peraturan tentang hak pekerja itu apa saja, hak pengusaha itu apa saja, dan semua itu diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Dan di sini juga tertulis kewajiban pekerja dan kewajiban pengusaha. Secara garis besarnya, kewajiban pekerja itu mereka wajib bekerja sesuai kontrak kerja yang sudah mereka tulis dan harus mengikuti tata tertib yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja. Dan sedangkan untuk kewajiban pengusaha itu memberi hak normatif dan lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman juga untuk para pekerja. Ada yang tahu yang lainnya juga untuk kewajiban pekerja apa saja dan kewajiban pengusaha apa saja? Oke, Kewajiban pekerja ini seperti melaksanakan boleh lebih kencang lagi suaranya? seperti melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menjaga etika dan disiplin saat bekerja. Itu kewajiban pekerja. Sedangkan pengusahanya yaitu seperti membayar upah tepat waktu dan memberikan cuti dan waktu istirahat seperti cuti melahirkan dan cuti tahunan. Oke, itu kewajiban untuk pekerja dan pengusaha. Jadi kalau misalnya kita dalam berserikat dalam bekerja dalam sebuah perusahaan itu memang harus tahu runtutan kewajiban pekerja itu apa saja dan kewajiban dari pengusaha itu apa saja. Jadi apabila tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, itu kalau misal ada pekerja yang mungkin tidak setuju dengan aturan hukum yang diberikan oleh pengusaha, sudah menyeleweng dari sesuai aturan peraturan, boleh melaporkan gitu ke serikat pekerja atau serikat buruh untuk hal-hal tertentu yang di luar dari peraturan perundang-undangan gitu. Dan pengusaha juga tidak boleh sewenang-wenang dengan pekerja dan buruh. Mereka harus melakukan, mereka boleh menuntut hak mereka, tapi mereka juga harus memberikan kewajiban mereka untuk bekerja. Tidak boleh ibarat kata orang kan kalau bekerja itu kan tidak boleh mengganggu kenyamanan pekerja. Ibaratnya kalau pekerja merasa risih kalau misalnya bosnya melakukan hak asusila gitu kan, itu termasuk sudah itu termasuk dilarang dari peraturan dari perundang-undangan karena tidak sesuai dengan kewajiban para pengusaha gitu. Jadi tidak boleh tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan kan. Oke, ini untuk syarat-syarat perjanjian kerja yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Untuk syarat sebelum kita melakukan perjanjian dengan kedua belah pihak itu biasanya kan ada diatur dan itu tidak berubah. Itu diatur dalam pasal berapa? Pasal diatur untuk syarat-syarat perjanjian kerja itu diatur dalam pasal berapa? Di KUH Perdata. Oke, 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata. Oke, 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat-syarat perjanjian kerja dan di dalamnya ada berisi pertama kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya di sini kesepakatan kedua belah pihak, terus kita langsung dulu ya, nanti baru kita berdiskusi. Terus ada kecakapan hukum, terus ketiga pekerjaan yang diperjanjikan, terus keempat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
Di sini ada yang sudah mengerti yang dijelaskan untuk syarat-syarat perjanjian, untuk rincian penjelasannya di mana? Oke, boleh? Kesepakatan kedua belah pihak itu maksudnya adanya persetujuan antara pekerja dan pemilik kerja. Berarti antara pihak Ya, harus ada pertama dan pihak kedua yang melakukan perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke. Yang kedua, kecakapan hukum maksudnya kedua belah pihak itu harus mampu dan cakap untuk menurut hukum untuk melakukan perjanjian. Oke, dan sudah menyatakan dewasa ya. Ya. Pekerjaan yang diperjanjikan itu maksudnya harus perjanjian itu harus menyebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Oke, kesepakatan perjanjian yang mau mereka sepakati itu apa ya? Apakah entah jual beli atau apa gitu ya? Terus selanjutnya tidak bertentangan dengan hukum atau usulan. Maksudnya di sini? Pekerjaan yang diperjanjikan harus legal dan sesuai norma di masyarakat. Oke, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Tidak boleh melenceng dari peraturan perundang-undangan. Oke, terus selanjutnya di dalam keterangan kerja juga ada beberapa penjelasan mengenai penyelesaian perselisihan. Itu bisa diselesaikan secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan terakhir ke pengadilan HI ya. Di sini ini secara garis besarnya dan untuk penjelasannya kemarin sudah Ibu jelaskan. Apakah sudah ada yang mengerti kemarin yang Ibu jelaskan tentang penyelesaian perselisihan itu kalau bipartit itu seperti apa, mediasi dan lain sebagainya. Di sini ada yang bisa membantu menjawab gitu? Saya Oke. bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan industri suatu perusahaan. Kemudian untuk mediasi, jika perundingan bipartit gagal, maka akan dibuat risalah gagal perundingan. Kemudian adanya konsiliasi, konsiliator atau konsiliasi, tidak memihak dan membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan. Kemudian adanya arbitrase, yaitu pihak ketiga yang netral dipilih oleh suatu pihak untuk bertugas memeriksa sengketa dan memberikan putusan yang mengikat. Oke, berarti di sini kalau misalnya ada perselisihan antara serikat pekerja, antara pekerja dan pengusaha, biasanya kan ada lagi perselisihan itu tidak lain dan tidak bukan biasanya perselisihan misal kalau ada PHK atau perselisihan pada saat ada pekerja gitu kan. Secara bipartit itu biasanya kalau lebih kita sering mendengar itu musyawarah gitu kan, bisa diambil dengan cara musyawarah gitu, penyelesaian perselisihannya. Terus kalau misalnya cara musyawarah nggak ada kata sepakat juga, kita bisa melakukan secara mediasi. Itu mediasi itu bisa langsung ke dinas ketenagakerjaan juga bisa gitu. Kalau untuk konsiliasi itu biasanya ada pihak ketiga sebagai konsiliator gitu kan, untuk menyelesaikan perselisihan antara serikat pekerja itu antara pekerja dan pekerja yang berselisih gitu kan. Dan juga ada arbitrase, itu termasuk penyelesaian perselisihan juga. Dan kalau misal dari 4 penyelesaian ini tidak mendapatkan kesepakatan untuk kata sepakat tidak berselisih lagi, kalau masih tidak ada kata sepakat, akhirnya beralih ke pengadilan HI tersebut. Dan di sini ada yang bisa mengetahui untuk pengadilan HI itu? Ada yang ya? Boleh? Kalau pengadilan HI ini dia itu bertugas untuk memeriksa dan mengadili pihak yang bersangkutan, pihak yang berselisih hubungan industrial, dan dia itu yang hubungan industrial yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, dan dia tidak bisa lagi menggunakan cara mediasi dan arbitrase. Oke, itu yang kalian tahu tentang pengadilan komersial. Berarti tanahnya sudah ke laporan ke pengadilan, karena dengan cara penyelesaian bipartit tidak dapat kesepakatan, mediasi juga tidak dapat kesepakatan, akhirnya beralih ke pengadilan secara diproses gitu kan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Oke, alhamdulillah ternyata yang Ibu jelaskan kemarin dipahami dengan baik dan mengerti apa saja tentang dasar-dasar ketenagakerjaan. Oke, akhirnya di titik akhir kita pada pagi hari ini, kesimpulan di sini bisa kita tarik bahwa hukum ketenagakerjaan itu penting sekali untuk perlindungan kedua belah pihak antara pekerja
pekerja juga dan pengusaha juga, karena di dalam undang-undang tenaga kerjaan itu diatur untuk para pekerja dan pengusaha. Dan di dalam hukum tenaga kerjaan itu tujuan juga untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan juga pekerja. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini untuk sesi perkuliahan kita pagi hari ini, Ibu hanya ingin menanyakan apakah materi yang sebelumnya sudah Ibu paparkan sudah mengerti atau belum, dan ternyata alhamdulillah sudah banyak yang mengerti. Dan nanti di perkuliahan selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi materi perkuliahan untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan selanjutnya. Untuk sesi perkuliahan hari ini sesi tanya jawab kita sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah hadir. Sebelumnya Ibu ucapkan kalau misal ada salah Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran tatap muka mata kuliah hukum ketenagakerjaan yang saya ajarkan di dalam kelas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.